Pemirsa, Zionis Israel mengklaim telah membunuh pemimpin tertinggi Hamas, Yahya Sinwar, yang menggantikan Ismail Haniyeh. Israel mengumumkan bahwa Yahya Sinwar tewas dalam baku tembak dengan militer Israel di Gaza. Lantas bagaimana kondisi politik di Timur Tengah, pemirsa, setelah Israel kembali membunuh pemimpin Hamas? Mengapa PBB, Amerika Serikat, dan Rusia tak berdaya menghadapi kekejaman Israel? Sudah hadir bersama kami ada pakar hukum internasional, yaitu ada Prof. Hikmahanto Juwana, dan juga pakar Timur Tengah, Mbak Dina Sulaiman atau Ibu Dina Sulaiman. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Mas Aditya, ya. Mbak Pertama, Tisa. saya ingin menuju ke Mbak Dina terlebih dahulu. Akankah pembunuhan Yahya Sinwar ini akan membuat perang di Timur Tengah ini semakin memanas, Mbak Dina? Ya, menurut saya kejadian ini, apalagi juga video yang tersebar luas itu justru meningkatkan spirit para pejuang kemerdekaan Palestina ya. Dan dalam sejarah para pejuang kemerdekaan Palestina ini sudah banyak sekali tokoh-tokohnya yang gugur dibunuh oleh Israel, tapi mereka tetap bertahan. Sudah 76 tahun Israel menjajah Palestina, dan para pejuang kemerdekaan ini juga tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Tapi mungkin juga saya perlu tambahkan juga, sampai saat ini itu Hamas belum confirm ya. Padahal biasanya Hamas itu selalu memberitahukan, selalu mengumumkan siapa saja pejuangnya yang gugur dalam pertempuran. Tapi saya cek barusan di channel Telegram Hamas masih belum ada pernyataan resmi sebenarnya. Apa menurut Mbak Dina yang membuat dari Hamas sendiri sampai sekarang belum confirm dan belum mengumumkan secara resmi mengenai peristiwa ini meskipun sudah dideklarasikan oleh Israel? Ya, ini kemungkinan tentu saja saya tidak mengetahuinya dengan pasti, tapi yang pertama pernyataan bahwa Israel sudah membunuh tokoh-tokoh Hamas itu sudah berkali-kali ya. Yahya Sinwar juga sebelumnya juga berkali-kali diberitakan tewas, tapi kemudian ternyata tidak. Nah, kedua kemungkinan ya menurut saya ada ada putusnya jalur komunikasi mungkin karena situasinya sekarang semakin memburuk sehingga informasi yang terjadi di lapangan itu masih nggak lancar informasinya ke juru bicara Hamas Abu Ubaidah. Kemungkinan seperti itu sehingga mereka masih menunggu, apalagi juga pihak Israel sendiri mengklaim jasadnya itu dibawa ke Israel, sehingga berarti kan jasadnya tidak ada gitu ya yang bisa dikonfirmasi oleh pihak Hamas sendiri. Mungkin itu perkiraan saya seperti itu. Baik, kita ke Prof. Hikmahanto. Prof. Hikmahanto, meninggalnya Yahya Sinwar ini kan menjadi sebuah prestasi besar setelah sebelumnya Ismail Haniyeh juga dibunuh oleh Israel. Nah, Anda melihatnya apakah ini akan mengakhiri perang atau justru akan membuat perang ini semakin berkecamuk di Gaza, Palestina? Ya, sebenarnya 3 target dari yang dikehendaki oleh Perdana Menteri Netanyahu itu paling tidak 2 sudah tercapai. Pertama adalah mastermind, kalau memang benar Yahya Sinwar memang terbunuh gitu ya. Mastermind dari tanggal 7 Oktober itu sudah didapat. Kedua, bahwa Gaza boleh dikatakan sekarang lumpuh dalam artian bahwa dari Hamas tidak bisa melakukan serangan-serangan ke Israel. Nah, masih satu lagi sebenarnya, yaitu sandera. Karena Israel menghendaki pembebasan dari sandera. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar ini sudah dibunuh, atau mungkin saja ada klaim dari pihak Israel bahwa Yahya Sinwar ini terbunuh, itu membuat Hamas, pengikut-pengikut Hamas itu akan seolah-olah menyerah begitu ya. Tapi ini masih perlu dikonfirmasi karena yang saya ikuti beritanya bahwa Yahya Sinwar ini tidak ditargetkan. Jadi ini kebetulan saja, dari pihak Israel melakukan serangan, lalu kemudian ada drone dan kemudian di situ ada mungkin muka yang mirip dengan Yahya Sinwar. Lalu menurut Israel sedang dilakukan konfirmasi terkait dengan sidik jarinya dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, apakah ini taktik dari Israel untuk menunjukkan pada pengikut Hamas bahwa mereka telah mampu untuk melumpuhkan Yahya Sinwar dengan membunuhnya? Nah, ini yang kita tidak tahu. Harapannya mungkin adalah perang akan segera selesai kalau misalnya
target-target yang sudah dicanangkan oleh Israel sejak awal itu tercapai. Hanya saja Israel juga sudah mengkonfirmasi bahwa pada waktu Yahya Sinwar ini ditemukan itu tidak ada para sandera yang ditemukan di situ. Jadi Israel saya yakin masih mau mencari sandera ini. Sebelum sandera ini dibebaskan, maka dia tidak akan melakukan penghentian terhadap serangan. Seperti itu. Ya, sekarang saya ingin menuju ke Mbak Dina. Mbak Dina, apakah mungkin memang bisa saja kematian Yahya Sinwar yang wafat diklaim oleh Israel ini membuat semangat dari pejuang Hamas menjadi lemah dan perang bisa berakhir? Atau justru sebaliknya, ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa karena Israel sudah mengklaim membunuh 2 orang petinggi mereka dalam waktu yang hampir berdekatan? Kalau saya lebih setuju dengan perkiraan bahwa ini justru akan meningkatkan moral mereka ya. Apalagi terbukti ya bahwa Yahya Sinwar itu gugurnya di garis depan, berarti dia itu pemimpin yang betul-betul ikut berperang, bukan seperti yang dituduhkan oleh Israel dan para pendukung Israel selama ini. Kan yang dituduh itu Yahya Sinwar itu hidup kaya raya, dia bersembunyi di tunnel dan lain-lain. Ternyata kan terbukti ini ya, kalau video itu valid, itu kan membuktikan dia betul-betul bersama pasukannya membela tanah airnya. Justru itu malah memunculkan gelombang baru rekrutmen, saya pikir ya, rekrutmen orang-orang yang ingin bergabung dengan Hamas dan terus memperjuangkan kemerdekaannya. Dan kalau kita lihat, tadi sudah saya singgung, selama ini 76 tahun perjuangan tidak pernah berhenti meskipun silih berganti pemimpin perjuangan di Palestina itu dibunuh oleh Israel. Itu menunjukkan bahwa terbunuhnya tokoh dalam sebuah perjuangan itu tidak akan menghentikan perjuangan. Dan saya pikir sebuah organisasi yang memang betul-betul di garis depan dalam perjuangan itu sudah memikirkan suksesi. Jadi mereka sudah tahu bahwa setiap saat pasti pemimpinnya akan terbunuh, sehingga selalu ada antisipasi siapa nanti yang akan naik setelah pemimpin yang satu tumbang, akan muncul lagi pemimpin yang baru, sehingga saya pikir masih akan berlanjut perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Dan terkait gencatan senjata, saya pikir justru kejadian ini, kalau betul Yahya Sinwar gugur, ya itu tekanan buat Israel untuk gencatan senjata. Karena sebenarnya gencatan senjata itu kan tuntutan yang diminta oleh Hamas dan kemudian juga disetujui oleh PBB dalam resolusi 2735 ya bulan September yang lalu. Itu tuntutannya persis seperti tuntutannya Hamas kan, yaitu Israel menghentikan serangannya ke Gaza, Israel menarik pasukannya dari Gaza, sandera, pertukaran sandera. Jadi bukannya Hamas tidak mau melepas sandera, tapi inginnya pertukaran sandera, karena ada hampir 10.000 orang Palestina sekarang ada di penjara-penjara Israel. Nah, Hamas tuh pengennya ditukar gitu. Sementara Israel kan menginginkan satu pihak saja. Pokoknya sandera Israel saja yang dilepas. Nah, ini makanya masih belum ada sepakat. Nah, yang keempat tuntutannya adalah membuka perbatasan Rafah supaya bantuan kemanusiaan bisa masuk. Nah, sekarang Israel sudah yang di awal perang mengatakan ingin mengalahkan pimpinan Hamas, sekarang kan berarti sudah tercapai. Kalau ini betul terjadi, berarti dia nggak punya alasan lagi ya untuk tidak menyetujui gencatan senjata yang didorong oleh PBB, dan sebenarnya itu juga sejalan dengan yang diinginkan oleh pihak Palestina. Baik, kita ke Prof. Kalau memang benar klaim yang dinyatakan Israel bahwa Yahya Sinwar ini tewas dalam baku tembak di garis depan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini bicara tentang peluang perang di Gaza ini bisa diakhiri setelah tewasnya Yahya Sinwar, seperti yang diklaim oleh Israel. Anda melihatnya apakah akan seperti apa yang dikatakan Joe Biden ini? Ya, ini yang tadi seperti Mbak Dina sampaikan ya, ada dua kemungkinan bahwa seperti disampaikan oleh Mbak Dina, bahwa ini justru menambah semangat militansi dari para pengikut atau pejuang Hamas, ya, dan sudah ada regenerasi. Atau yang satunya lagi kayak masa-masa lalu, di mana seseorang itu mengatakan saya menang perang melawan lawannya, itu dengan menunjukkan bahwa ini saya sudah berhasil untuk membunuh pemimpinnya, bahkan membawa kepala dari pemimpin itu. Nah, ini yang mungkin Presiden Joe Biden atau Perdana Menteri Netanyahu ingin menyampaikan kepada publik, bahwa kepada masyarakat internasional, bahwa perang ini akan selesai karena
inisiator dari serangan 7 Oktober itu sudah ditewaskan. Tapi sekali lagi, ini kan harus dikonfirmasi ya. Jangan sampai ini merupakan sandiwara dari pihak Israel yang seolah-olah Sinwar sudah ditewaskan dan kemudian harapannya adalah para pengikutnya, para pejuang Hamas akan melemah dan kemudian mereka akan menyerah dan kemudian akan menyerahkan para sandera. Nah, ini taktik di lapangan yang tentunya kita harus menunggu seperti itu. Oke, dengan kondisi seperti ini, bagaimana kemudian Mbak Dina, secara geopolitis konflik yang berada di Timur Tengah saat ini, apakah memang betul akan mereda seperti yang disampaikan Joe Biden tadi atau justru ini semakin meluas? Karena kan kalau kita lihat bahwa perang ini bukan hanya di Gaza saja, tapi juga sejumlah negara-negara Timur Tengah lainnya. Saya pikir kuncinya di Israel dan Amerika ya. Kan sebenarnya yang tidak mau berdamai itu Israelnya kan gitu ya. Sementara dari pihak Hamasnya sejak hari pertama itu sudah mengatakan yang kami inginkan hanya pertukaran sandera. Kemudian juga Hizbullah sejak tanggal 8 kan mulai itunya 8 Oktober mulai melakukan serangan terhadap Israel, itu juga mengatakan serangan kami akan berhenti kalau Gaza tidak diserang lagi. Kita lihat bagaimana Yaman ya, Ansarullah Yaman itu membantu Gaza dengan cara memblokade Laut Merah supaya logistik ke Israel terhambat. Itu juga mengatakan kalau Israel menghentikan serangannya kami buka lagi Laut Merah. Jadi artinya situasinya sekarang menunggu Israel mau tidak menyelesaikan perang ini. Sementara Amerika Serikat yang berkali-kali mengatakan kami tidak ingin perang meluas, kami tidak ingin ada perang regional, tapi di saat yang sama juga masih meneruskan bantuan militernya kepada Israel. Saya pikir ini yang titik ini yang perlu diperhatikan ya, sehingga narasi atau seruan-seruan publik itu ya ke arah Israel dan Amerika ya. Berhentilah untuk melakukan serangan kepada orang-orang tak berdosa di wilayah-wilayah Timur Tengah, di Libanon, di Suriah, di Palestina. Baik, jika klaim kematian dari Yahya Sinwar ini merupakan strategi dari Israel, apakah ini dapat melemahkan semangat juang dari Hamas? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita menuju ke Prof. Ketika kita misalnya melihat bahwa ini kan klaim yang baru sepihak nih, baru disampaikan oleh Israel, bahkan di Telegram Hamas sendiri belum ada berita atau keterangan soal kematian dari Yahya Sinwar. Apakah ini merupakan strategi dari Israel untuk dapat menaklukkan Hamas atau justru sebaliknya, kaderisasi yang berjalan di Hamas ini justru akan melahirkan seorang Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar baru? Bisa jadi ini strategi dari Israel ya, karena kita tahu bahwa perang ini Israel pun tidak tahu kapan harus dihentikan. Karena kalau misalnya istilahnya mengikuti kehendak dari Perdana Menteri Netanyahu, ini nggak akan selesai. Dan Amerika Serikat sekarang menurut saya itu sudah mempressure Israel agar segera menghentikan. Karena apa? Tidak hanya masyarakat dunia mengecam tindakan Israel, tapi juga mengecam tindakan Amerika Serikat yang seolah-olah membenarkan tindakan Israel, ya. Terutama sekali waktu ada serangan ke pasukan perdamaian. Nah, jadi di sini Israel mungkin berpikir bahwa kita harus menghentikan, tapi menghentikannya ini gimana caranya? Nah, salah satu caranya adalah untuk mengatakan bahwa Yahya Sinwar sudah tidak ada dan yang bersangkutan ini adalah pihak yang mengorkestrasi serangan ke Israel, dan kemudian tinggal sekarang adalah bagaimana Israel bisa mendapatkan sandera-sandera itu. Karena mungkin juga Israel secara ekonomi, secara militer itu sudah sangat jauh menurun sekali ya dari sebelum perang gitu ya. Nah, ini yang harus ada way out-nya ya, way out-nya itu seperti apa. Nah, menurut saya seperti itu. Tapi dari sisi Hamas bukannya tidak mungkin bahwa ini justru mempertebal militansi mereka untuk melakukan serangan ke Israel. Dan yang perlu diperhatikan adalah dari Iran, ya, karena ini kan proksi semua dan ujungnya adalah Iran. Nah, bagaimana nanti Iran bersikap? Tapi saya rasa Iran pun akan menunggu hasil forensik dari pihak Israel terhadap jasad dari yang mereka klaim sebagai Yahya Sinwar. Kalau memang benar adanya, ya sudah, berarti mungkin saja mereka melakukan serangan. Tapi kalau misalnya tidak,
ya mereka akan mensupport siapapun yang ada di lapangan, termasuk Yahya Sinwar mungkin masih hidup dan kemudian melawan Israel, mereka akan dukung. Seperti itu. Ya, Prof, ini kalau kita lihat kan ini perjalanan panjang perang ini, Prof. Puluhan ribu orang selama dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini sudah meregang nyawa akibat serangan dari Israel. Sejumlah petinggi-petinggi dari Hamas pun juga sudah dihabisi oleh Israel. Tapi tampaknya negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, PBB, tampaknya tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa melakukan apa-apa, Prof. Ya, jadi kalau misalnya dalam perang itu ada istilah point of no return. Jadi kalau kita sudah melancarkan suatu serangan dan itu sudah katakanlah di tengah-tengah, itu nggak mungkin kembali lagi. Karena apa? Dengannya kembali, Israel misalnya kembali, dia akan dikatakan oleh dunia bahwa dia kalah. Dia nggak mau. Dia harus menyelamatkan mukanya. Nah sekarang masalahnya adalah kapan ini harus selesainya? Kan harus ada patokan. Amerika Serikat juga mengatakan seperti itu. Dan dia tidak menghendaki terjadinya eskalasi perang terbuka terutama antara Israel dengan Iran. Kita tahu terakhir kan Iran menyerang Israel, tapi sekarang sampai hari ini yang saya pantau, Israel masih belum membalas serangan dari Iran. Ya walaupun mereka menjanjikan itu. Nah ini artinya apa? Di behind the scene, di belakang ini, sebenarnya sudah terjadi nih pembicaraan-pembicaraan. Di satu sisi perang mungkin harus diselesaikan. Kedua, Israel harus dimukakan mukanya harus diselamatkan. Dan kemudian yang ketiga, bahwa Amerika Serikat akan masuk dan kemudian ya melakukan upaya yang seolah-olah mendamaikan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sudah didamaikan di belakang ini. Nah, ini yang dugaan saya upaya bagaimana menyelamatkan muka Israel. Ya, karena Israel tidak mungkin dia tiba-tiba mundur ya karena terus kemudian dianggap bahwa perang sudah dimenangkan oleh pihak pejuang Hamas yang selama ini bertahan. Ini kan kayak perang gerilya. Ya, kita ingat Amerika Serikat ketika dia mundur dari Vietnam karena adanya serangan-serangan gerilya dari Vietcong begitu. Itu kan membuat malu juga Amerika Serikat. Nah, mungkin Israel tidak mau dalam posisi itu. Sehingga cerita bahwa adanya Yahya Sinwar yang ditewaskan ya. Karena menurut saya curiga karena kalau Israel itu pasti dia punya persisi. Jadi kalau dia menghendaki ada orang tertentu yang akan dia bunuh, katakanlah gitu, yang akan dia serang, dia akan harus tahu ada di mana. Cerita nggak? Karena kebetulan gitu ya. Saya kok tidak yakin gitu ya kalau itu semua karena kebetulan. Seperti itu. Baik, kita ke Mbak Dina. Mbak Dina kan ketika kita berbicara sosok Yahya Sinwar ini adalah orang yang paling ditakuti oleh Israel. Nah, Anda melihat ketika memang betul, katakanlah memang klaim yang disampaikan oleh Israel betul, berarti kan harus ada kaderisasi di dalam Hamas gitu. Kita lihat bahwa Hamas ini termasuk yang sangat luar biasa bagus ya ketika melakukan kaderisasi. Ismail Haniyeh terbunuh, tidak lama ada sosok Yahya Sinwar. Nah, bagaimana dengan proses kaderisasi di Hamas sendiri Anda lihat saat ini? Kalau melihat sejarahnya gitu ya, Hamas itu kan berkali-kali para pemimpinnya terbunuh dan selalu ada penggantinya gitu ya. Dengan cepat ditentukan penggantinya dan yang saya dengar ada saudaranya ya, saudara Yahya Sinwar yang kemungkinan akan menggantikan seandainya betul beliau terbunuh ya, Muhammad Sinwar. Itu yang saya baca sekilas di beberapa akun gitu ya. Dan menurut saya yang namanya pejuang kemerdekaan, baik itu Hamas ataupun dimanapun ya, perjuangan kemerdekaan itu adalah sebuah ide, nggak akan mati oleh tekanan, oleh pembunuhan, atau oleh senjata yang luar biasa kuat. Kita lihat bagaimana gerilyawan di berbagai bangsa yang terjajah, termasuk kita dulu Indonesia, kita kan melawan kekuatan yang sangat besar. Ya, istilahnya dulu kita pakai bambu runcing, tapi kita tetap berjuang kan dulu untuk meraih kemerdekaan. Jadi yang namanya ide kemerdekaan itu tidak akan pernah mati, dan bangsa terjajah pasti akan dengan cara apapun akan terus melanjutkan perjuangannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dina Sulaiman dan terima kasih juga Prof. Hikmahanto sudah bergabung bersama kami. Selamat petang semuanya.